Buat teman-teman yang sedang mengalami suatu penyakit tertentu di biologis yang sudah menempuh jalur medis dan lain-lain, tolong pola makan berikut ini Anda tiru. Saya minta tolong 1 minggu saja. Memang kayaknya berat. Saya bilang kayaknya karena bagi orang yang memang self love-nya belum tinggi, memang akan terasa berat. Tapi kalau self love-nya tinggi, cukup mencintai, menyayangi diri, ingin mempersembahkan sesuatu yang baik bagi dirinya, maka ini akan terasa ringan. Jadi Anda tolong atur, terakhir makan jam 5 sore. Jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, andai kata terasa lapar, makan buah. Jam 9, jam 10 Anda tidur nih. Ketika Anda bangun di pagi hari, tolong minum air hangat setengah gelas atau 3/4 gelas. Ini tergantung berat badan sebenarnya. Maaf ya, bagi yang gemuk 3/4 gelas air hangat. Bagi yang kurang gemuk setengah gelas air hangat. Kenapa jangan full 1 gelas? Karena minum air itu jangan langsung banyak, kasihan ginjal. Karena setengah jam lagi Anda akan minum perasan air lemon. Anda tahu lemon ya, yang warnanya kuning. Anda peras 1 buah lemon, kasih air hangat 1/4 gelas sampai dengan setengah gelas. Jangan dikasih gula sama sekali. Peras lemon supaya gampang Anda belah 2 ya. Nanti Anda peras 2 kali. Bagian atas, bagian bawah. Jangan hanya sebelah. Kenapa? Ketika Anda hanya sebelah, setengah buah, setengahnya pasti Anda akan kulkasin kan? Buah kalau sudah dipotong akan terjadi oksidasi. Udah nggak bagus lagi. Lalu jam 7, jam 8, jam 9, biasakan Anda sarapan pagi nih. Skip sarapan. Jangan sarapan. Tapi lapar mas, makan buah. Pisang kek 1, jeruk, apel, pokoknya buah. Jangan buah durian ya, itu beda tuh. Buah yang ringan-ringan saja. Mas nanti kurang kalori, kurang energi. Bagi Anda yang berat badannya di atas 40, di atas 50, apalagi di atas 60 kilo, Anda pasti punya lemak. Lemak itu cadangan energi. Udahlah, jangan tersugesti seperti orang-orang kebanyakan kalau nggak sarapan tuh lemes. Nggak mungkin lemes, tubuh kita tuh pintar, tubuh kita itu cerdas. Dia akan mengambil cadangan energi dari lemak. Skip sarapan, kalau lapar makan buah. Mas, kalau makan buah biasanya aku mules. Lah, justru bagus. Itu kan detox. Di awal-awal saya mempraktekkan ini, sampai 3 hari saya mules, saya ke WC terus. Dan itu maaf ya, benar-benar detox. Keluar semuanya, rontok gitu. Setelah 3 hari, perut Anda akan terasa tentrem, adem, enak. Oh iya, bagi Anda yang punya masalah asam lambung, mungkin Anda bertanya bahwa, Mas, aku kan ada masalah lambung. Masa minum perasan air lemon itu kan asam? Asamnya lemon itu nggak ada kaitan dengan asam lambung. Bukan berarti asam lambung dikasih asamnya lemon tambah asam, bukan. Asamnya lemon itu justru alkaline. Kita malah harus menghindari yang sifatnya acid. Acid itu apa? Bakar-bakaran, goreng-gorengan, buah yang sudah teroksidasi. Alkali itu apa? Buah, sayur. Pasti Anda nggak percaya. Orang yang punya masalah asam lambung, malah minum perasan air lemon akan bantu menyembuhkan. Nggak percaya? Silakan Anda Google. Memang aneh. Anda jangan pakai logika sederhana, asam ketemu asam. Enggak. Lihat sifatnya. Sifat air lemon itu alkali untuk penyembuhan. Nah, Anda makan itu baru jam 11 ke atas. Bisa setengah 12, bisa jam 12. Itu Anda makan silahkan. Tapi jangan makan berlebihan ya. Jangan balas dendam ya. Bukan berarti makan langsung 2 porsi, 3 porsi, jangan. Perut kaget. Tanda petik habis puasa, perut ya masuknya progresif. Kalau mau nambah, ya udah jam 1, jam 2 nanti coba makan lagi. Bertahap, jangan bikin kaget. Nah, nanti Anda makan lagi itu jam 4, jam 5. Terakhir udah, skip makan malam. Ini untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Orang-orang terdekat saya sarankan pola hidup ini. 1, ada teman saya yang jerawatannya nggak masuk akal. Sampai ke leher, sampai ke punggung, banyak banget. Itu jerawat sampai buka cabang kemana-mana. Ke tempat yang ilegal juga buka cabang tuh jerawatnya tuh. 1 minggu, Anda pasti nggak percaya, jerawatnya hilang. Bukan berkurang, hilang sama sekali. Ada seseorang yang saya anjurkan pola hidup ini, yang tadinya dia tuh sering sakit kepala. Dan sering capek badannya. Sering capek. Dia sampai fatigue-nya luar biasa gitu loh. Dan sering bisulan. Ternyata ya, manusia itu butuh detox. Anda sehari makan 2 kali udah cukup.
makan 3 kali, organ pencernaanmu jarang menikmati jatah cuti mereka, jatah detox mereka. Karena dibawa kerja terus. Jam 10 malam, tukang nasi goreng lewat pesen. Anda kebayang nggak jam 10 malam makan nasi goreng? Pencernaan makanan berat itu biasanya 4-5 jam ke depan. Jam 1, jam 2 baru perutmu kosong. Kasian loh. Harusnya jam 10 malam perut sudah kosong. Sudah harus mulai terjadi detox di internal organ dalam. Maka jam 5 makan terakhir. 5 tambah 5 kan 10, udah selesai. Mas, aku kalau malam hari suka lapar. Gini, jangan anggap lapar masalah. Lapar itu adalah terapi supaya terjadi detox. Kalau Anda rajin melakukan ini, akan terjadi detox di taraf intraseluler. Seluler ini artinya di taraf sel. Dampaknya apa? Anda akan awet muda, lebih sehat, stamina meningkat, gak gampang sakit. Mas, mahal tahu biaya hidup di mana makan buah terus, malam makan buah kalau lapar, pagi juga makan buah, mahal tahu buah tuh sekarang. Ini kan konteksnya berobat ya. Anda sedang sakit tertentu di biologis nih. Anda kan mau berobat. Ini kan tanda petik berobat tapi dengan cara menjaga pola makan nih. Kalau Anda bilang mahal, relatif dibandingkan dengan apa? Anda yang masih rutin ke dokter seminggu atau setiap 2 minggu untuk kontrol dan biasanya dikasih resep lagi, resep lanjutan, nebus obat lagi. Kalau Anda hitung-hitung, ada kemungkinan besar pola hidup ini, cara makan seperti ini malah lebih murah dibanding biaya konsultasi Anda ke tenaga medis dan tebus obat. Teman-teman, saya tidak anti dokter ya. Saya pun masih ke dokter kalau perlu banget. Saya tidak anti. Anda kalau menerapkan pola makan yang tadi saya sarankan, Anda akan lihat perkembangannya. Drastis, penyembuhan akan lebih booster. Penyembuhan akan lebih speed up, lebih dipercepat. Coba aja dulu. Video ini mungkin akan terasa biasa aja bagi Anda. Sampai suatu ketika, bulan depan, 2 bulan lagi Anda tolong kembali ke video ini. Anda akan kaget bahwa ada beberapa orang akan berikan komentar, berikan testimoni mereka di video ini. Biar Anda percaya, wah ada yang komentar ya. Nah dari situ barulah Anda akan praktek sendiri. Karena saya juga memaklumi ya, ada orang-orang yang nggak langsung percaya, nggak apa-apa, silahkan. Sampai ketika dia melihat testimoni, baru dia percaya, nggak apa-apa. Silahkan dengan gaya Anda, saya nggak mau mengubah Anda. Anda mungkin tipe yang kritis, analitis, silahkan. Saya kalau nggak pakai pola makan seperti ini, akan sangat disayangkan. Mungkin saya sudah tidak bisa bermanfaat bagi banyak orang. 14 tahun lalu, saya tuh sakit-sakitan. Dikit-dikit pusing, badan capek, terus berat rasanya. Setiap bulan ada aja ke dokter, sakit inilah, sakit itulah. Dan obat tuh nggak nyembuhin di saya loh ya. Obat tuh nggak nyembuhin. Saya sampai bingung mau gimana ini. Akhirnya saya coba-coba pola makan. Coba-coba makan buah di pagi hari kok ringan ya badannya. Kok buang-buang ya, BAB ya. Habis buang-buang kok perut enak ya. Baru makan siang. Seminggu saya praktekkan. Itu badan ringan banget. Anda pasti nggak percaya. Saya 2 atau 3 tahun paling flu cuma 1 kali. 2 atau 3 tahun demam paling cuma 1 kali. Dan saya bersyukur banget ya di masa pandemi, di masa COVID. Saya bersyukur banget tentu juga atas perlindungan, pertolongan dari yang di atas ya. Bukan semata-mata usaha dari saya juga, bukan. Saya bersyukur selama masa pandemi COVID, orang-orang pada kena COVID, saya tidak. Karena ya pola makan itu tuh. Kita butuh detox yang cukup. Jadwal detox tubuh Anda harus dihormati. Jadwal detox tubuh kita harus dihormati, jangan dilanggar. Mengosongkan perut dan lapar itu adalah terapi. Tapi lapar yang kita jadwalkan. Jadwalnya tetap. Sehingga asam lambung pun terdisiplinkan. Asam lambung akan bekerja sesuai jadwal-jadwalnya. Sehingga suatu saat, kalau pagi hari Anda makan yang berat-berat, perut Anda akan terasa nggak enak tuh, karena sudah di luar kebiasaan. Sudah di luar pola jadwalnya asam lambung muncul tuh. Teman-teman, namanya juga berobat. Mana ada sih berobat yang enak? Segala jenis obat medis aja pahit. Mana ada obat yang enak? Obat yang manis ya obat untuk anak-anak tuh. Mana ada obat yang enak? Termasuk dalam hal ini, Anda harus skip sarapan pagi. Emang nggak enak, tapi gimana ya? Berobat juga kan tidak menyiksa Anda. Kalau Anda lapar, makan buah boleh. Anda pasti tahu intermittent fasting. Itu benar-benar yang nggak makan apa-apa, buah pun enggak, minum air putih aja. Tapi di pola makan yang saya ajarkan ini, nggak saklek gitu loh. Nggak mutlak, nggak terlalu, tanda petik, nggak terlalu keras. Nggak apa-apa, Anda lapar, boleh makan jeruk, makan apel, makan buah, silakan. Itu juga untuk detox. Zaman dulu tuh, Anda pernah dengar nggak untuk detox pencernaan? Minum jus dan makan buah untuk detox.
Nah ini Anda detox setiap hari, setiap pagi makan buah. Coba aja dulu, coba aja dulu. Saya rasa Anda harus rendah hati mendengar ini. Karena saya yakin tidak ada yang kebetulan. Sehelai rambut jatuh pun atas izin Tuhan. Apalagi Anda dipertemukan dengan video ini. Pasti ada sesuatu Anda butuh. Dan saya yakin Anda yang dengar video ini pasti dalam keadaan butuh. Ada yang harus diperbaiki dalam kesehatanmu. Coba dicek. Saya yakin Anda butuh. Karena saya pribadi percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua sudah diatur. Sekarang kita masuk ke apa yang nggak boleh dimakan. Teman-teman, ini untuk melengkapi jadwal detox. Selain detox, tubuh Anda juga harus picky. Picky itu pemilih. Jangan apa-apa dimasukin ke dalam tubuh. Jangan. Segala yang manis-manis sudah pasti harus dikurangi, bahkan kalau mau ekstrim dihindari. Manis-manis yang alamiah mungkin masih oke yang dari buah. Tapi manis-manis buatan, ya Anda sudah pernah tahu lah pasti. Sudah banyak artikel informasi bahwa tidak baik mengkonsumsi minuman kemasan. Itu manisnya luar biasa. Bagi Anda yang terbiasa, hati-hati. Kepekaan Anda terhadap yang manis-manis mungkin sudah rusak nih. Saya karena sudah sekian tahun nggak minum minuman manis yang ada di supermarket, di minimarket itu. Ketika mau coba-coba minum secuil itu udah langsung kayak tubuh nolak. Itu terlalu manis, nggak kuat gitu. Jadi bagi Anda yang minum minuman kemasan yang manis itu terasa biasa aja, maaf itu seolah-olah sinyal pendeteksi rasa manis kok kayak udah nggak berfungsi ya. Itu mengerikan loh. Tubuh diberikan asupan sesuatu yang sebenarnya nggak baik, tapi Anda nggak punya daya tolak. Ini mengerikan. Mengurangi manis itu sangat menyelamatkan hidup. Anda coba ya, seminggu aja Anda nggak minum yang manis. Itu pusing-pusing hilang. Lemes-lemes di badan hilang. Capek-capek nggak jelas hilang. Coba aja dulu. Kalau nggak coba nggak tahu. Berat mas, aku udah biasa. Ya tergantung, Anda kan mau mengobati diri. Mana ada berobat yang enak. Seminggu Anda lakukan, hari ke-8 Anda akan merasa, badan kok ringan ya, kok enak ya, pusingnya kok hilang ya, kok lebih sehat ya. Dengan sendirinya Anda ketagihan. Oh bener nih, menghindari manis nih bener nih. Nah sekarang Anda belum greget, nggak ngeh, nggak akan tahu. Tapi berat mas, aduh gimana ya. Anda orang baik. Orang baik seperti Anda diharapkan bisa lebih sehat. Karena tugas Anda masih banyak di dunia ini. Hidup jangan egois. Hidupmu tidak untuk dirimu sendiri. Ada banyak orang-orang yang membutuhkan, yang mengharapkan, yang akan engkau bahagiakan. Terutama keluargamu. Selain minuman yang manis, tentu saja makanan yang manis juga. Roti-rotian, sudahlah itu tepung terigu, ditambah pula di dalamnya ada serikaya yang manis banget. Ada red bean yang manis banget, daleman maupun toppingnya manis banget. Boleh makan sesekali oke. Namanya cheating. Maka ada istilah cheating day. Boleh makan apapun. Ya silahkan. Cheating sebulan sekali nggak apa-apa. Jangan jadi orang yang terlalu fanatik juga terhadap menu makanan. Sesekali sebulan sekali gitu loh. Saya kalau menghadiri undangan, saya pasti menghormati tuan rumah yang mengundang dong. Disuruh makan apa? Makan. Tapi maaf, nyicip. Atau paling enggak makan 1/4 dari yang ditawarkan. Menghormati aja. Tapi pulang dari situ udah meriang badan saya. Ya mohon maaf ya, kadang diundang acara ulang tahun misalkan. Anda tahu sendiri kan kalau diundang acara ulang tahun, pasti dong ujung-ujungnya disuruh makan apa? Kue ulang tahun yang manis itu. Ya udah, makan, menghormati. Pulang dari situ saya udah deh cari air putih minum gitu biar manisnya agak berkurang gitu. Nggak kuat, tubuh udah nolak, meriang rasanya. Apalagi ditawari minum sirup. Itu udah pasti saya cuma nyicip, nggak berani gluk. Waduh mengerikan. Saya bersyukur tubuh saya sudah punya daya tolak. Nggak nyaman, meriang rasanya ketika sudah makan atau minum yang manis. Ini bukan muji-muji diri sendiri ya, tapi ini fakta. Supaya Anda tahu ini bermanfaat. Saya bikin training sudah 14 tahun. Di setiap kali saya bikin training, terutama di kota-kota besar, ada peserta saya yang ikut ulang, udah pernah ikut dulu. Dan komentar mereka tuh, wah gila ya Pak Deddy nggak tua-tua, muda terus kok bisa ya. Ini bentuk dari testimoni, bukan memuji-muji diri sendiri, tidak. Karena memang saya jaga makan. Kalau apa serba dimakan, udah pasti cepet tua. Yakinlah, jangan nggak percaya. Tepung-tepung ya, kurangi. Roti-rotian. Kalau pengen banget ya udah cari roti gandum. Tapi tetap nggak boleh berlebihan. Lalu, makanan yang dari tepung banget kan, kue tiaw, mie. Saya tahu itu semua makanan-makanan enak, saya tahu. Sesekali boleh, misalkan 2 minggu sekali cheating, oke.
Boleh. Tapi pun kalau Anda sudah terbiasa menghindari makan yang tepung-tepung, kapan-kapan Anda cheating, coba makan, enak mungkin di mulut. Tapi habis itu kayak, kok ngantuk ya? Habis makan itu kok langsung ngantuk ya? Nggak enak badan ya? Yaitu karena karbohidrat, kadar glukosanya langsung naik di dalam darah. Ngantuk langsung. Boleh silakan nikmati. Tapi dalam jangka panjang, hindari. Sekarang soal nasi. Nah, nasi ini kan makanan utama orang Indonesia nih. Kalau saya ekstrim, sudah nggak makan nasi. Pengenyangnya apa? Pakai tahu, sayur. Mas, kita nggak mungkin nggak makan nasi. Ini hanya sugesti aja. Banyak orang di benua di negara lain, mereka nggak makan nasi hidup. Tapi kita butuh karbo. Butuh, boleh. Silahkan. Khusus Anda bertahap makan nasi sekarang porsinya 1/4. Atau ganti nasi merah. Boleh, silahkan. Ini kan dalam rangka kita pengobatan. Nah, Anda tahu nggak, begitu Anda sudah kena diabetes, ini nasi putih udah nggak bisa kompromi loh. Ganti nasi merah loh. Apalagi nasi putih yang baru mateng, ya ampun. Waduh, jangan coba-coba lah, itu kadar gulanya tinggi banget. Apalagi bubur, waduh. Terus makannya apa dong? Makan daging silahkan. Ayam, ikan, sapi silahkan. Temannya apa? Temannya sayur. Sayur-sayuran. Kan sayang mas makan daging nggak pakai nasi. Ya iya, saya ngerti. Indonesia ini agak unik. Banyak emak-emak, anaknya makan apa harus pakai nasi. Sayang kalau nggak pakai nasi. Bahkan anak gadisnya yang lagi makan janji palsu, emaknya datang tuh. Nak, lagi makan janji palsu ya? Lagi makan harapan busuk ya? Nih, pakai nasi biar nggak sayang. Bro kakak. Sampai segitunya apa-apa pakai nasi makannya. Bahkan ada orang yang masak mie instan nih, pakai nasi pula makannya. Waduh, kuadrat itu ngeri banget. Makanya nggak heran. Di Asia ini diabetes tinggi banget. Anda boleh makan nasi kalau Anda pekerja keras secara fisik. Habis makan nasi ini, Anda nyangkul sawah. Habis makan nasi, Anda jadi nelayan. Habis makan nasi, Anda jadi tukang bangunan. Boleh, langsung kepake. Makanya maaf, nggak ada tukang bangunan yang gemuk. Langsung kebakar. Boleh, langsung kepake. Masalahnya, Anda habis makan nasi nih. Habis itu ngapain? Rebahan, main HP, kepoin mantan bahagia nggak ya? Kan katanya dulu nggak bisa hidup tanpa aku. Ternyata kok dia bahagia ya? Sakit hatilah Anda. Ternyata Anda ditipu selama ini. Habis makan nasi Anda ngapain? Di depan komputer, di depan laptop. Yang gerak jari-jari Anda doang kerjain, bikin proposal, bikin apa, editing. Yang kerja jari-jarimu. Nggak ada aktivitas fisik yang berat. Saya, kalau habis diundang temen ada hajatan apa, ditawarin makan apa dan terpaksa saya makan, kan nggak enak, kita menghormati tuan rumah yang mengundang. Kalau itu karbo yang berlebihan, udah deh, pulang dari situ saya pasti paling nggak jogging. Itu untuk ngebakar langsung, nggak bisa ini dibawa tidur nih. Nggak bisa ini dibawa santai-santai, nggak bisa. Pulang beres-beres rumah, pergi ke gudang, ada yang nggak beres, kotor, disapu, dilap, pindah-pindahin barang, rapin-rapin barang, bakar. Makanya makan malam itu bahaya loh. Makanya di awal saya sarankan, terakhir makan jam 5, maksimal setengah 6. Kebayang nggak ada jam 10 malam makan nasi goreng dibawa tidur? Mengerikan banget. Tidak sabar rasanya menunggu testimoni dari Anda. Minggu depan, 2 minggu lagi, tolong kembali ke video ini, kasih komentar testimoni dong, biar kita semua sama-sama membuktikan. Kawan, bila kamu nonton sampai detik ini, tolong muncul di kolom komen dong, kasih emoticon smile, tersenyum. Karena saya mau tahu siapa-siapa aja sih yang nonton sampai habis gitu. Ya bangga aja, salut sama Anda. Yang kalau belajar tuh nggak setengah-setengah gitu loh. Yang kalau nonton ilmu kayak begini tuh sampai akhir gitu. Tolong muncul ya, saya mau tahu siapa aja. Para pembelajar, para pencari ilmu. Terima kasih. Teman-teman, saya ingin membahas gangguan-gangguan apa saja yang akan terjadi pada orang dewasa apabila inner child-nya belum didamaikan, inner child-nya belum rekonsiliasi, belum dipulihkan. Apa itu inner child? Anda pernah mendengar nggak istilah kita ini semuanya sebenarnya hanyalah anak kecil yang terperangkap dalam tubuh orang dewasa. Anak kecil yang terperangkap dalam tubuh orang dewasa. Sedewasa apapun kita, pasti
Ada teriakan, ada tangisan, ada kehampaan yang masih dialami diri kecil kita. Entah diri bayi, diri balita, diri kanak-kanak, diri remaja kita. Semua kesedihan atau kekecewaan, kehampaan inner child itu tersimpan di alam bawah sadar. Perlu teknik khusus untuk masuk ke alam bawah sadar untuk mengakses rasa dari si inner child ini. Apa dampaknya apabila inner child belum diterapi? Dampaknya bagi kehidupan orang dewasa itu seperti apa? Saya akan berikan beberapa contoh karena kalau semuanya saya paparkan bisa panjang sekian jam video ini. Ada orang yang di masa kecil dia kekurangan figur ayah, terutama apabila ini dialami oleh seorang wanita. Seorang anak perempuan dia kekurangan figur ayah. Sehingga inner child-nya entah rindu atau marah kepada sosok ayah itu. Berbeda-beda ya, ada anak perempuan yang karena dia kurang figur ayah, dia rindu akan sosok ayah. Sehingga dia ketika nanti dewasa, dia nggak bisa naksir sama laki-laki yang sebaya dengan dia atau bahkan lebih muda. Dia mau yang lebih tua, yang jauh beda usianya. Karena tanpa disadari, dia itu nanti menikah tidak hanya mencari suami, tapi juga mau mencari sosok bapak yang hilang dalam masa kecilnya. Tapi ada anak perempuan yang di masa kecil, dia mengalami kurang figur ayah karena ayahnya keras, ayahnya jahat pada ibunya atau pada dia dan keluarga. Sehingga inner child-nya ini menyimpan, memendam rasa kecewa, rasa marah. Tanpa sadar ketika di masa dewasa, wanita ini ada penolakan, ada mental block terhadap laki-laki. Berderajat, ada yang paling parah sampai yang paling ringan. Yang paling ringan, dia masih bisa suka, masih bisa sayang sama laki-laki. Tapi tanpa sadar ada beberapa gejala misalkan mood swing tertentu yang tanpa sadar melukai pacar, cowok atau suaminya. Dia gak sadar itu. Ini yang lumayan ringan karena dia masih punya rasa, punya keinginan, punya cinta. Masih bisa menyayangi, masih bisa menyukai laki-laki. Tapi ada yang lumayan berat, yaitu dia gak mau nikah. Karena citra pernikahan di alam bawah sadarnya rusak. Yang dia tahu, yang dia rasa, baik terpendam maupun yang dia sadari, laki-laki itu jahat. Laki-laki itu gak ada yang benar. Kalaupun dia sampai menikah karena mungkin tuntutan keluarga atau sosial, itu suaminya benar-benar jadi bulan-bulanan. Suaminya salah 2, dia marahnya 10. Itu 8 sebenarnya amarah-amarah dia untuk bapaknya, tapi tumpah ke suami. Contoh lain. Contoh ada orang yang ketika di masa kecilnya, orang tuanya terlalu pelit. Mama, kata bu guru harus kontribusi 50.000, ada karya wisata ke sana, ada studi wisata ke situ, ke sini. Jangan, gak usah, ngapain, gak usah ikut, gak penting. Sehingga dia minder, hanya dia doang yang gak ikut. Karena faktor biaya mamanya, tanda petik, pelit. Dia malu, dia minder. Dia sedih, kenapa kok minta uang padahal alasannya benar untuk kebutuhan, bukan keinginan, itu pun gak dikabulkan. Gak cuma hal itu ya, dalam hal yang lain juga mama atau papanya pelit banget. Tanpa sadar, di alam bawah sadarnya, inner child-nya ada sebuah sugesti, nanti kalau aku punya uang sendiri, kalau aku gajian, kalau aku punya penghasilan sendiri, aku mau puas-puasin, aku mau bebas pakai duit. Dan tanpa dia sadar, dia sekarang menjadi orang dewasa yang gak bisa megang duit, boros gitu. Karena sedang memuaskan inner child-nya yang pengen balas dendam, tanda petik ya, pengen puas-puasin pakai uang karena dulu sangat terbatas, sangat dibatasi. Bisa juga orang yang di masa kecil, orang tuanya terlalu memanjakan, semua serba dibolehkan, serba diiyakan. Akhirnya apa? Inner child-nya gak ada penghargaan terhadap uang. Jadi dalam ilmu parenting, gak boleh berlebihan. Jangan terlalu pelit, jangan juga terlalu menyediakan apa-apa disediakan sampai-sampai anak tidak tahu cara berjuang, gak menghargai proses perjuangan, gak menghargai nilai uang. Contoh yang lain. Ada orang yang di masa kecilnya, orang tuanya terlalu otoriter, terlalu memaksakan kehendak, sering marah-marah, sering menghakimi. Sehingga anak ini di masa kecilnya, dia selalu merasa tertolak, merasa gak pernah disetujui, gak pernah didukung, gak diterima. Dia sering merasa tertolak, merasa gak dihargai, merasa gak diterima. Tanpa sadar, inner child-nya mengalami haus atau lapar akan penerimaan. Di masa dewasanya, tanpa dia sadari, dia akan sering gak enakan sama orang. Serba mengiyakan, orang minta apa, orang minta tolong apa, orang mengharapkan apa.
dia selalu akan memenuhi walaupun dia sadar itu terkadang merugikan dia. Tapi dia nggak bisa menolak, dia selalu menjadi a yes man, a yes woman, selalu mengiyakan. Sehingga dia kayak pelin-pelan dan nggak enakannya tinggi. Rasa nggak enakan tuh wajar dan manusiawi. Tapi kalau rasa nggak enakannya Anda terlalu berlebihan, sehingga Anda selalu mengiyakan, selalu ingin menyenangkan orang lain, Anda selalu mengalah, nggak punya prinsip, takut untuk menolak orang lain. Yang sebenarnya terjadi adalah inner child Anda haus atau lapar akan penerimaan, sehingga tanpa sadar Anda merasa bahwa kalau saya bisa menyenangkan orang lain, saya akan diterima, saya akan dihargai. Kalau saya memenuhi keinginan orang lain, saya akan merasa dianggap, saya akan merasa dihargai, saya akan merasa diterima, saya akan merasa berharga. Karena dulu di masa kecil, rasa-rasa ini nggak terpenuhi. Anda sering tertolak, sering dihakimi, nggak dianggap, nggak merasa diinginkan oleh orang tua. Ada orang yang di masa dewasanya selalu takut gagal, takut salah, sehingga dia cemas, dia anxiety. Salah satu penyebabnya adalah di masa kecilnya, inner child-nya ini dipenuhi ketakutan. Orang tuanya ini tipe yang salah dikit dimarahi. Dia merasa insecure, dia merasa nggak aman. Bagi si anak, salah berarti adalah akhir dari dunia. Keliru, salah, gagal, tidak sesuai dengan arahan orang tua, itu bagaikan akhir dunia, sangat seram sekali, sangat menakutkan. Di masa kecil mengalami insecure, rasa nggak aman, rasa takut berlebihan. Sehingga tanpa sadar dia tumbuh jadi orang yang selalu cemas, anxiety, takut, gelisah. Karena inner child-nya selalu berseru-seru, hati-hati ya, jangan sampai salah ya, jangan sampai gagal ya, jangan keliru ya. Di sebagian orang akhirnya terdampak seperti dia sering ngecek-ngecek kerjaan berulang-ulang. Nutup jendela pun udah tutup, dia cek lagi, padahal sudah tutup barusan. Kalau bikin surat proposal dia cek ulang, dia baca berkali-kali, dia takut salah. Padahal dia ngecek kerjaan tuh gak wajar, sampai 10-15 kali ngecek gak wajar gitu loh. Karena sangat takut salah soalnya. Nah, inner child-nya nih yang merasa insecure. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Butuh terapi, butuh treatment khusus. Karena waktu tidak menyembuhkan inner child. Percayalah. Kalau Anda nggak percaya, coba kunjungi panti jompo. Oma opa walaupun sudah tua, jaraknya dengan masa kecil sudah puluhan tahun. Pasti beliau-beliau tuh kadang masih yang terngiang-ngiang, bisa nangis sendiri, ngebayangin masa kecil mereka. Oma opa bisa cerita dengan detail loh. Detail banget beliau cerita tentang masa kecilnya. Sambil nangis, kadang sambil mau marah juga. Tergantung oma opa ya, tergantung apa yang dia alami di masa kecilnya. Sehingga kita harus sadar bahwa waktu tidak menyembuhkan. Yang memang sangat perlu diterapi. Inner child Anda perlu diterapi dengan teknik khusus. Saya sudah lama khusus fokus untuk memberikan terapi kepada inner child. Saya membuka kesempatan bagi Anda untuk privat. Kita akan terapi via telepon atau yang pertemuan 4 mata. Anda bisa mendaftar ya, dan nanti ini 2 sesi. Sesi pertama itu pendalaman. Saya mewawancara Anda mendalam tentang kisah masa kecil Anda. Panjang lebar kita bercerita, diskusi, brainstorming agar saya ketemu benang merahnya. Oh, inner child Anda kebutuhannya ini. Inner child Anda terluka dalam hal ini, hal itu. Nah, baru sesi kedua adalah terapinya, healingnya, restorasinya. Anda bisa mendaftar untuk ikut sesi private coaching baik via online, WA call, telepon WA, atau melalui pertemuan 4 mata. Anda bisa WA ke 0858 1446 1446. 0858 1446 1446. Dengan cara WA nama Anda, spasi usia, spasi lokasi. Spasi Anda mau via online atau via pertemuan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.